Selamat pagi, perkenalkan. Nama saya Eka Fernando dari kelas perhotelan A dengan NIM 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Icon House yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang pertama ada Global Waste Federation, Statistik, and Facts. Dengan volume sampah yang sangat besar, kebutuhan untuk layanan pengolahan dan pembuangan sampah yang memadai semakin penting. Namun kurang dari 20% sampah yang didaur ulang setiap tahun, sementara sebagian besar masih dibuang ke tempat pembuangan akhir. Negara kaya menghasilkan lebih banyak sampah, tetapi punya pengolahan sampah yang lebih baik. Pada 2050, produksi sampah pada kota global diperkirakan meningkat 70% menjadi 3,4 miliar ton metrik. Lalu faktor-faktornya pertumbuhan populasi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebiasaan belanja konsumen. Terus selanjutnya ada environmental management system, yaitu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sektor perhotelan di seluruh dunia telah mulai menerapkan praktik manajemen lingkungan atau alat yang lebih formal yang disebut IMS. Bahwa inovasi secara signifikan dipromosikan untuk memberikan manfaat tambahan bagi pengadopsinya menurut Hamzah tahun 2021. Lalu environmental management system. Perusahaan hotel semakin tertarik pada penerapan sistem manajemen lingkungan atau IMS. Namun, penelitian tentang efektivitas IMS di industri perhotelan masih tergolong terbatas. Bagian perusahaan di Malaysia adalah usaha kecil dan menengah, termasuk di industri perhotelan. Bahwa studi tentang sistem manajemen lingkungan atau IMS menunjukkan bahwa hanya sedikit penelitian yang mengamati penerapan IMS di hotel UKM. Bahwa studi di Malaysia dilakukan untuk menentukan hubungan antara pengaruh institusional dan dampak sikap manajer puncak serta persepsi manfaat terhadap penerapan IMS oleh UKM Malaysia. Lalu significance of study. Yang pertama ada scholastic significance, yaitu agar akademisi mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai isu ini dan jawaban yang lebih dapat diandalkan untuk permasalahan ini. Yang kedua, significance to policy makers, yaitu pentingnya tekanan institusional saat mereka mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, significance to tourism and hospitality practitioners. Hotel UKM perlu memahami dan meniru pasar global dalam hal perbedaan praktik, pengambilan keputusan, implementasi, dan karakteristik sistem, serta memilih praktik lingkungan yang paling efektif. Lalu, to main objective established. Yang pertama, untuk mengevaluasi hubungan antara tekanan institusional hotel UKM, komitmen lingkungan, persepsi manfaat, dan penerapan IMS. Lalu yang kedua, untuk menyelidiki efek-efek mediasi komitmen lingkungan dan persepsi manfaat antara tekanan institusional dan penerapan IMS. Lalu faktor dan tantangan untuk mengadaptasi dari praktis ini. Yang pertama adalah financial saving atau kebutuhan finansial. Lalu yang kedua, banyak manajer dan pemilik hotel khawatir tentang profitabilitas jangka pendek. Lalu yang ketiga, permintaan yang rendah dari pelanggan. Lalu kurangnya regulasi pemerintah. Dan yang terakhir, persepsi dan kesadaran manajer terhadap perlindungan lingkungan. Lalu managers attitude and commitments. Sikap dan komitmen lingkungan didefinisikan sebagai sebuah keyakinan, perasaan, dan niat perilaku yang dimiliki seseorang terkait aktivitas atau isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Dua jenis sikap dan komitmen lingkungan yang telah digunakan dalam literatur sebelumnya adalah yang pertama, sikap terhadap lingkungan, dan yang kedua, sikap terhadap perilaku egois. Hubungan antara sikap komitmen dan kinerja telah melibatkan para peneliti dalam waktu yang lama. Banyak perhatian diberikan pada hubungan antara komitmen pekerjaan dan kinerja tugas. Implication of instrumental pressure and implementation and IMS implementation. Scholastic significance. Pengetahuan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat mendorong sikap bertanggung jawab dan kolaborasi untuk mengurangi masalah lingkungan yang berkembang. Significance to policy makers. Tadi secara empiris membuktikan pentingnya IMS dalam mempengaruhi manajer dan UKM. Namun perhatian terhadap industri akomodasi dalam sektor hotelan masih terbatas. Significance to tourism and hospitality practitioners.
Pandangan manajer berdasarkan perilaku mereka dan mempengaruhi proses mengambil keputusan terkait penerapan praktik manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan hotel. Direction for future research. Untuk memperluas studi dengan melihat variabel internal seperti kesediaan sumber daya, struktur organisasi, serta motivasi dan sikap manajerial untuk meningkatkan dan mempengaruhi penerapan praktik tersebut. Lalu untuk melakukan studi nasional terkait penerapan IMS di seluruh negara tanpa bergantung pada apakah hotel UKM menerapkan IMS atau tidak. Untuk melakukan studi kualitatif guna mengumpulkan informasi langsung dan menangkap pandangan individu dan dapat memberikan informasi baru dan lebih mendalam. Lalu community engagement and education. Pertama adalah local involvement, melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan pariwisata hijau, memastikan partisipasi aktif mereka dan memberikan manfaat. Yang kedua, environmental education, mendidik masyarakat lokal dan wisatawan tentang pelestarian lingkungan dan pentingnya praktik pariwisata berkelanjutan adalah kunci untuk sukses jangka panjang. Yang ketiga, cultural preservation, pariwisata hijau atau green tourism juga melibatkan pelestarian warisan budaya Kamboja yang kaya seperti Angkor Wat sambil mempromosikan praktik berkelanjutan. Heritage and tourism. Yang pertama adalah sustainable practices, yaitu menerapkan praktik berkelanjutan seperti energi terbarukan dan akomodasi ramah lingkungan. Penting untuk melindungi lingkungan dan menarik wisatawan peduli. Lalu selanjutnya education and awareness, meningkatkan tentang green tourism melalui program pendidikan dapat membantu wisatawan dan masyarakat lokal memilih praktik berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Kesimpulannya, yang pertama, peningkatan produksi limbah global. Produksi limbah global terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan konsumsi. Limbah padat khususnya dari rumah tangga dan sektor industri menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Yang kedua, distribusi produk limbah. Negara maju menghasilkan limbah per kapita yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang, terutama karena konsumsi barang sekali pakai dan gaya hidup modern. Namun negara berkembang seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah mereka akibat infrastruktur yang terbatas. Lalu ketiga, jenis limbah yang dominan. Limbah organik, plastik, dan elektronik adalah kategori yang signifikan. Plastik dan limbah elektronik khususnya menjadi perhatian utama karena dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan yang keempat, dampak lingkungan dan sosial. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran tanah air dan udara, serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Plastik dan mikroplastik telah ditemukan di ekosistem laut, menciptakan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Yang kelima, upaya untuk pengelolaan limbah. Negara-negara maju telah mengembangkan sistem daur ulang yang efisien dan program pengurangan limbah. Namun tingkat daur ulang global masih belum optimal. Banyak negara berkembang masih bergantung pada metode pembuangan seperti landfill terbuka yang tidak ramah lingkungan. Yang keenam, tren dan inovasi. Peningkatan kesadaran global terhadap keberlanjutan mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah, seperti teknologi daur ulang canggih dan kebijakan larangan plastik sekali pakai. Pendekatan ekonomi struktural, pendekatan ekonomi sirkular mulai diadopsi untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Tantangan masa depan. Perlu ada kolaborasi global untuk menangani limbah dengan lebih efektif. Pengembangan teknologi, perubahan kebijakan, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi beban limbah global. Sekian dari saya. Terima kasih.